Perkenalkan, nama saya Rima Sukaina Al-Aslamiyah, NIM 2151200041. Saya akan menjelaskan latar belakang dari makalah kami. Penelitian adalah suatu proses yang dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi yang kita butuhkan, di mana data yang telah diperoleh tersebut akan diolah lagi menjadi suatu bentuk kumpulan hasil penelitian. Penelitian dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang membentuk tim untuk melakukan penelitian. Dalam hal ini, proses penelitian harus mempunyai sumber penelitian yang akan diteliti oleh seseorang atau tim yang akan meneliti. Sumber penelitian tersebut dapat berupa benda hidup maupun benda mati, karena proses penelitian di sini hanya untuk mencari informasi mengenai sumber yang telah diteliti. Penelitian dapat digolongkan atau dibagi ke dalam beberapa jenis berdasarkan kriteria tertentu, antara lain berdasarkan pendekatan, berdasarkan fungsi, dan berdasarkan tujuan. Jenis penelitian sangat beragam macamnya, disesuaikan dengan cara pandang dan dasar untuk memberikan klasifikasi akan jenis penelitian tersebut. Secara umum, jenis penelitian didasarkan pada cara pandang, etika penelitian, dan pola pikir yang melandasi suatu model konseptual. Dari paparan di atas, kami akan membahas tentang overview jenis dan ragam penelitian dan asesmen materi metodologi penelitian sebelumnya. Mengenai berbagai jenis penelitian, mengetahui perbedaan mendasar antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, juga kekayaan lahan penelitian untuk bidang-bidang ekonomi dan bisnis. Baiklah, perkenalkan, nama saya Andi Rahma, NIM 2151200051. Di sini saya menjelaskan bagian B, jenis-jenis penelitian. Yang pertama itu menurut tujuannya dibedakan menjadi dua. Yang pertama, penelitian murni. Jadi penelitian ini disebut juga penelitian dasar. Jenis penelitian yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan ilmiah atau menemukan bidang penelitian baru tanpa suatu tujuan praktis tertentu. Kemudian penelitian murni ini digunakan untuk mengembangkan teori yang sudah ada atau menemukan teori baru. Kemudian yang kedua itu penelitian terapan. Adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah dengan suatu tujuan praktis. Jadi tujuannya penelitian terapan ini untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan praktis. Kemudian yang kedua itu penelitian menurut jenis data dan analisisnya dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, penelitian kualitatif. Jadi penelitian kualitatif ini jenis penelitian menggunakan data-data kualitatif. Yang termasuk data kualitatif adalah kalimat, kata, skema, pernyataan, gambar, dan indeks tertentu, asalkan bukan angka. Kemudian yang kedua itu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini jenis penelitian menggunakan data kuantitatif, yakni yang berupa angka atau data yang dapat dikonversi menjadi angka. Bisa berupa angka biasa 1, 2, 3 dan seterusnya, atau bisa juga konversi skor untuk kriteria tertentu. Misalnya seperti baik sekali sama dengan 5, baik sama dengan 4, biasa sama dengan 3, buruk sama dengan 2, sangat buruk sama dengan 1. Yang kemudian yang terakhir itu penelitian gabungan. Jadi penelitian gabungan ini gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Misalnya ketika data suatu penelitian didapatkan melalui angket, tetapi penjelasannya lanjutan dari angka-angka yang didapat melalui angket tersebut dilakukan dengan wawancara atau observasi lanjutan. Kemudian yang ketiga itu ada penelitian menurut metodenya. Jadi yang pertama itu penelitian historis, penelitian survei, penelitian ekspos, penelitian eksperimen, penelitian pengembangan, penelitian evaluasi, penelitian naturalistik, penelitian tindakan, dan penelitian kebijakan. Baik, langsung saja saya Sedatul Mutamara Ali, NIM 2151200042. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Di sini saya akan memaparkan materi bagian C, yaitu pandangan dasar perbedaan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif sendiri merupakan pendekatan yang dalam proses penelitiannya sampai dengan penulisannya menggunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus, dan kepastian data numerik. Numerik sendiri merupakan simbol yang mempresentasikan angka-angka.
Sedangkan pendekatan kualitatif itu sendiri merupakan pendekatan yang dalam proses penelitiannya sampai dengan penulisannya menggunakan aspek-aspek kecenderungan, non-perhitungan numerik, situasional deskriptif, atau menggambarkan suatu situasi menggunakan kalimat atau kata-kata, interview mendalam atau yang biasa kita sebut dengan wawancara, analisis isi, dan story. Berdasarkan Williams 1988, ada 5 pandangan dasar perbedaan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Antara lain yang pertama yaitu sifat realitas, yang kedua interaksi peneliti dan objek penelitiannya, yang ketiga posibilitas generalisasi, yang keempat posibilitas kasual, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu peranan nilai. Nama saya Maharani Kahajakuno, NIM 21512063. Saya akan menjelaskan bagian kekayaan lahan penelitian untuk bidang-bidang ekonomi dan bisnis. Kekayaan lahan penelitian untuk bidang ekonomi dan bisnis sangat bervariasi tergantung pada lokasi geografis dan sumber daya yang tersedia. Beberapa area penelitian yang umum digunakan dalam bidang ini termasuk pertama data ekonomi. Pusat data ekonomi seperti Lembaga Statistik Nasional menyediakan akses ke data ekonomi makro dan mikro untuk mikro yang penting untuk penelitian ekonomi. Selain itu, data ekonomi lokal seperti data pengangguran, pertumbuhan ekonomi regional, dan data perdagangan dapat menjadi aset penting. Kedua, survei konsumen. Menyelenggarakan survei konsumen di daerah tertentu untuk memahami perilaku konsumen dan preferensi lokal. Ketiga, lingkungan bisnis. Studi tentang lingkungan bisnis di suatu wilayah termasuk infrastruktur, peraturan, dan kebijakan pemerintah dapat memberikan wawasan berharga tentang peluang dan tantangan bisnis di daerah tersebut. Keempat, penelitian pasar. Melakukan penelitian pasar lokal untuk memahami permintaan produk atau layanan tertentu di suatu daerah. Kelima, analisis industri. Menganalisis industri tertentu di daerah tertentu untuk memahami tren, pesaing, dan peluang pertumbuhan. Keenam, survei kepuasan pelanggan. Melakukan survei untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap bisnis lokal. Ketujuh, analisis data geografis. Penggunaan sistem informasi geografis atau SIG untuk menganalisis aspek spesial dalam penelitian bisnis seperti lokal optimal untuk bisnis, perencanaan rantai pasokan, dan lainnya. Kedelapan, penelitian kualitatif. Wawancara, studi kasus, dan analisis kualitatif lainnya untuk memahami konteks sosial dan budaya yang mengaruhi bisnis di daerah tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Wahyudi. Saya akan membacakan kesimpulan dari makalah kami, yaitu overview jenis dan ragam penelitian. Pengertian penelitian: suatu kegiatan pencarian, penelitian dan percobaan secara alami dalam suatu bidang tertentu untuk mendapatkan fakta-fakta prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian dan menaikkan tingkat ilmu serta teknologi. Adapun tujuan penelitian ada dua, yang pertama tujuan umum dan yang kedua tujuan khusus. Tujuan umum adalah untuk meningkatkan daya imajinasi mengenai masalah-masalah pendidikan, dan tujuan khusus adalah untuk membentuk kemampuan dan keterampilan menggunakan rancangan-rancangan statistik. Adapun macam-macam penelitian menurut metodenya dibedakan menjadi 9 bentuk, yaitu penelitian historis, penelitian survei, penelitian ex post facto, penelitian eksperimen, penelitian pengembangan, penelitian evaluasi, penelitian naturalistik, penelitian tindakan, dan yang terakhir pendidikan kebijakan. Kekayaan lahan penelitian untuk bidang ekonomi dan bisnis sangat bervariasi, tergantung pada lokasi geografi dan sumber daya yang tersedia. Beberapa area penelitian yang umum digunakan dalam bidang ini termasuk data ekonomi, survei konsumen, penelitian pasar, analisis industri, survei kepuasan pelanggan,
analisis data geografis, dan penelitian kualitatif. Demikian makalah yang dapat kami sajikan dan sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada penulisan atau kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami harapkan untuk kesempurnaan makalah selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.